Ada beberapa yang masih masuk juga ke dalam room. Ada beberapa informasi yang nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan kalau bisa nanti tolong disampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir. Informasinya terkait dengan tugas serta dengan penjadwalan UTS. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di akhir sesi. Jadi tolong simak baik-baik. Berkaitan dengan materi, di sini ada 2 slide yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pembahasan menu, dan yang kedua terkait dengan pembahasan screen navigasi. Keduanya sudah saya upload di e-learning, bisa kalian download. Kalau misalnya ada yang bermasalah atau ada yang memiliki kendala ketika mendownload, kabari saja, nanti akan saya upload ulang di grup WhatsApp. Untuk praktikumnya, jadi juga kita akan coba diimplementasikan. Mudah-mudahan waktunya masih tersisa banyak ya, jadi bisa kita coba juga secara bersamaan. Kalau dilihat dari implementasinya, nanti akan implementasi apa? Jawabannya implementasi akan dilakukan pada pembahasan menu. Karena pada dasarnya pembahasan screen navigasi itu lebih ke full teori. Jadi ada beberapa slide yang membahas mengenai teori atau hierarki dari navigasi itu seperti apa. Ya agak ringan lah kalau untuk yang screen navigasi. Kalau yang menu ini memang butuh sedikit konsentrasi atau fokus yang lebih dari kalian. Kita langsung saja mulai. Untuk pembahasan yang pertama ini yaitu berkaitan dengan menu. Sebagaimana ketahui, yang namanya Android native atau pada pemrograman lainnya itu pasti ada yang namanya menu. Menu itu bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menampilkan fitur atau poin-poin penting di dalam sebuah aplikasi, sehingga user dengan lebih mudah untuk mengakses fitur-fitur tersebut. Di sini menunya juga dalam bentuk jamak penus, karena ada lebih dari satu tampilan menu yang bisa kita lakukan di dalam pemrograman native Android. Di antaranya, di slide ini ada 4 jenis menu yang bisa kalian terapkan pada aplikasi native Android. Sebetulnya tidak hanya 4, ada satu lagi, cuma belum bisa saya sampaikan sekarang karena di situ kalau misalnya diterapkan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, yaitu mengenai fragment. Jadi menu yang tidak disampaikan di pembahasan kali ini adalah bottom navigation view atau menu yang ada di bawah. Yang ada di sini. Itu kita skip dulu, kita abaikan dulu, nanti akan disampaikan setelah UTS atau ketika berbarengan dengan pembahasan fragment. Karena pada implementasinya, bottom navigation view itu dia membutuhkan fragment untuk menavigasikan tampilan yang dinamis. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan fragment. Sedangkan untuk pembahasan kali ini, bahkan sampai UTS nanti, itu pembahasan fragmentnya diabaikan. Jadi mentok sampai ke pembahasan menu dan screen navigasi. Kalau logiknya ya pasti mentoknya sampai di bagian activity. Fragmentnya tidak akan dibawa sampai ke UTS. Di sini ada 4 menu yang bisa kalian tambahkan. Selain dari yang button navigation view itu. Yang pertama di sini ada app bar with option menu. Yang kedua ada contextual menu. Yang ketiga ada contextual action bar, dan yang terakhir ada pop-up menu. Pada dasarnya di sini tampilannya kayak mirip-mirip ya. Di situ bisa kalian lihat di layar ada 1, 2, 3, 4 yang merepresentasikan tampilan dari semua jenis menu yang ada di sebelah kiri. Untuk yang pertama yaitu app bar with option menu. Di sini bisa kalian lihat di gambar nomor 1. Ada kata kuncinya app bar atau action bar. Itu merupakan sebuah tampilan yang kurang lebih tingginya itu sekitar 50 pixel dan lebarnya itu match parent, yang secara default biasanya sering muncul juga ketika kita membuat aplikasi dengan empty activity. Nah, itu yang namanya app bar yang di atas.
Posisinya dia memang selalu di atas. Ada titelnya biasanya. Nah, kita bisa menambahkan menu pada app bar tersebut, yaitu namanya app bar with option menu. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang akan men-trigger menu tersebut tampil, nanti akan ada tombol kurang lebih sih kayak gambar titik 3 vertikal. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul pilihan menu yang seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang dimaksud dengan app bar with option menu. Jadi menunya nempel di app bar. Terus yang kedua, ini kontekstual menu. Gambarnya yang nomor 2. Kontekstual menu di sini maksudnya ada konteksnya atau biasanya digunakan untuk memodifikasi atau melakukan aksi terhadap item yang ada di dalam list. Contoh misalnya kayak gini. Misalnya ada suatu list, suatu data. Nah, di situ ketika diklik agak lama, di hold, atau misalnya diklik sekali, nanti akan muncul kayak dialog yang berisi option menunya. Di situ misalnya untuk edit, share, delete, atau misalnya untuk ubah, hapus, atau bahkan misalnya untuk memodifikasi. Nah, yang kayak gitu pokoknya itu yang namanya kontekstual menu. Jadi sifatnya kontekstual menu itu tampilan menunya itu dalam bentuk dialog. Dan tergantung dari item yang dipilih, makanya di situ ada konteksnya. Terus nomor 3, ini kontekstual action bar. Ini hampir mirip dengan yang ada di nomor 2, perbedaannya. Kalau yang nomor 3 itu tampilannya itu berupa dialog yang seperti ini. Sedangkan yang nomor 3, kontekstual action bar, ketika dipilih salah satu itemnya, dia akan memberikan aksinya di bagian app bar di atas. Biasanya juga ciri khasnya dia berupa logo, tidak berupa tulisan. Contohnya seperti ini, misalnya diklik bagian Richard 2-nya, terus dia ada pilihan, misalnya di sini untuk edit, share, delete, dan seterusnya. Kalian juga mungkin familiar ketika kalian ingin memilih lebih dari satu item. Biasanya ketika ditahan atau di long click, terus kalian di sini ada pilihan pilih gitu ya, ada checkboxnya biasanya. Baru di sini ada delete. Jadi semuanya bisa terhapus. Itu yang namanya kontekstual action bar. Dan yang terakhir di sini adalah pop-up menu. Kalau pop-up menu itu sebetulnya dia tidak memiliki posisi, entah itu di app bar atau di list. Jadi dia bisa dimanapun. Intinya ada sebuah view yang jika diklik, nah itu nanti akan muncul pilihan menu. Kalau sewajarnya, kebanyakan pop-up menu itu ditampilkan pada view yang gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau yang ada titik 2 ini kayak more ya, atau di sini ya option, itu diklik nanti dia ada tulisan menunya dari bawah atau di bawahnya, tepatnya seperti itu. Posisinya dia bisa di mana aja, bisa di card, bisa di teks, bisa di gambar, tergantung dengan tampilan yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu. Dari keempat ini, nanti kita akan coba praktikan salah satu di antaranya. Kalau misalnya ada waktu lebih, kita coba dua jenis lah, gitu. Kita bahas pertama di sini itu secara gambar umumnya. Di sini lebih ke bagian teknikalnya. Jika ingin membuat yang app bar with option menu atau yang nomor pertama, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dinamakan app bar. App bar itu kurang lebih kayak gini bentukannya. Biasanya juga ada hamburger menu ya, kayak gini. Itu digunakan untuk menampilkan navigation drawer. Ada title. Dan yang bagian kanan ini ada yang 3 buah. Ini yang dinamakan sebagai app bar with option menu atau di sini bagian menunya. Terus ini 2 icon ini apa? 2 icon ini sebenarnya dia juga bagian dari menu, bagian dari sini. Katakanlah ketika diklik di bagian sininya ada 2 buah teks gitu ya, ada 2 buah pilihan menu. Sebetulnya ketika diklik yang munculnya 2, sebetulnya total ya dari option menunya itu ada 4. 2 yang ke bawah dan 2 yang berupa icon. Nanti kita akan coba praktekkan deh yang ini. Karena pada app bar option menu
itu ada konfigurasi untuk pilihan menunya, mau ditampilkan secara icon saja atau dalam bentuk teks biasa. Cuma ya tetap aja di sini ada batasannya ya, jangan terlalu banyak yang berupa icon. Kalau terlalu banyak nanti titelnya akan kehilangan space untuk menampilkan informasi judulnya atau informasi titelnya. Yang tadi disebutkan mungkin seperti ini. Jadi kalau misalnya diklik ternyata ada favorit sama kontak, ternyata di sini juga ada 2. Berarti totalnya sebetulnya di situ pilihan menunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Boleh kita tampilkan kayak gini maupun seperti ini. Cara untuk menambahkan option menu atau cara membuat app bar with option menunya kayak gimana? Ini ada tahapannya, kurang lebih ada 4 step. Yang pertama kita membuat menu resource-nya dulu. Jadi nanti kita tambahkan di bagian folder res, folder menu, dan buat XML menu underscore main kayak gini. Ini untuk namanya bebas ya. Mau menu dashboard, mau menu profil, mau menu setting, terserah. Jadi di sini namanya menu main.xml. Di sini nanti isinya apa? Isinya berupa pilihan option yang ada di menu tersebut. Kalau misalnya di contoh yang tadi, berarti di sini ada 4, ada favorit, ada kontak, ada info mungkin ya, dan ini saya nggak tahu apakah print atau apa gitu. Pokoknya di sini ya disesuaikan. Pilihan menunya disimpan di dalam menu resource yang seperti ini. Terus yang kedua, tambahkan on-create option menu untuk mengambil menu tersebut. Jadi nanti akan buat metode on-create option menu. Ini udah ada di main activity, tinggal dipanggil saja dan nanti akan melakukan overriding. Nah, kita tinggal panggil aja ininya ya. Terus yang ketiga di sini tambahkan on click atau atribut on option item selected. Nah ini untuk metode yang harus ditambahkan juga selain on click option menu. Tujuannya dia untuk menghandle aksi-aksi ketika option tertentu ditekan atau dipilih. Jadi kalau tadi ada menu favorit, setting, nah ketika favoritnya diklik, nanti dia akan beraksi seperti apa. Nah ini harus dibuat seperti ini dulu. Baru yang keempat ini, di setiap pilihannya kita tambahkan metode untuk masing-masing option yang ada di menu. Jadi biar aksinya berbeda. Nanti bisa kita coba. Kalau dilihat dari bagannya, kurang lebih kayak gini dari XML, dia akan dipanggil di on-create option menu dan langsung di-inflate. Terus nantinya akan tampil seperti ini. Lalu untuk melakukan aksi klik di setiap pilihan option menunya, di sini bisa menggunakan on click atau on option item selected. Baru di dalamnya ada metode masing-masing yang mengarahkan ke setiap pilihan ini. Untuk tahapan yang pertama, yang ini ya, lebih jelasnya kayak gini. Jadi buat menu resource-nya terlebih dahulu, menu direktorinya, foldernya kalau belum ada, buat XML-nya, dan tambahkan di dalam XML-nya kurang lebih seperti ini. Nama pilihan option-nya itu di sini namanya item. Jadi di sini ada 2 item yang wajib dimasukkan yaitu ID dan juga title. ID ini yang menandakan itu option menu yang mana. Sedangkan title adalah namanya menunya apa. Ini wajib, harus ada. ID ini juga nanti akan digunakan untuk seleksi switch case-nya. Jadi kalau misalnya dipilih ID yang mana, nah ini yang akan digunakan adalah ID yang di sebelah sini. Ini juga sama, berarti di sini ada 2 menu. Ada 2 option menu. Di situ ada option setting dan juga option toast. Selanjutnya di sini lakukan inflate dan membuat on-create option menu di main activity. Jadi ini hanya bisa dilakukan jika kelas tersebut bertipe activity. Cara pemanggilannya cukup mudah, tinggal kalian tuliskan aja on-create option menu, nanti dia akan otomatis membaca dan akan membuatkan metode. Kalian cukup tambahkan kayak gini, get menu inflator, inflate, add, menu main, menu. Ini adalah yang ditandai warna hitam ini, dia mengambil resource menu yang sudah kita buat pada tahapan sebelumnya, yang di sini. Jadi dia sudah bisa membaca ada suatu menu dan pilihan menunya
udah bisa langsung digunakan atau udah bisa langsung di listener. Kalau misalnya kita butuh tambahan icon, kita bisa tambahkan, klik kanan di bagian drawable-nya, terus pilih new image asset atau vector asset, karena ada dua ya. Kalau image asset itu dia akan mengembalikan .icon, tapi kalau misalnya dia vector asset akan mengembalikan XML. Dua-duanya nggak masalah, mau pakai vector boleh, mau pakai image asset juga boleh. Intinya menampilkan icon lah. Bukan menampilkan, mengambil icon. Jadi kalau misalnya kalian butuh icon seperti icon more, icon setting, kalian nggak usah download dari source eksternal atau dari Google. Kalian bisa gunakan yang sudah tersedia di Android SDK. Jadi kalian tinggal tambahkan saja. Nanti kita akan coba juga untuk menambahkannya yang akan digunakan untuk menampilkan menu. Untuk atribut atau properties yang ada di bagian item, ini lengkapnya seperti ini. Jadi yang wajib itu cuma ID sama title. Tapi di sini kita bisa tambahin icon, kita tambahin title, fill condensed, di situ ya, condense. Terus ada order untuk pengurutan dan juga ada show as action. Ini show as action ini adalah konfigurasi yang bisa menampilkan option menunya dalam bentuk icon saja atau dalam bentuk teks. Ini yang dirubah. Terus di bagian on option item selected-nya ditambahkan juga, jadi selain on create option menu, di sini juga tambahin on option item selected. Tujuannya untuk nge-listener dari setiap aksi yang ada di pilihan option menu yang ada. Di situ kita menggunakan switch case. Yang dicek di sini adalah item, get item ID. Nah, di sini pentingnya ID yang tadi yang sudah disimpan, jadi kita panggil. Kalau yang dipilihnya RID action order, berarti ada menu option yang di situ nama item itu action order. Di sini langsung aksinya apa, return true, defaultnya apa. Kalau misalnya ada dua jenis menu atau ada dua option menu, ya di situ tambah case lagi. Intinya seperti itu mudahnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua di sini kontekstual menu. Ini biasanya ditampilkan untuk memilih sebuah data dalam bentuk list, dan biasanya di sini itemnya terdapat di dalam recycle view, grid view, atau view lainnya yang berupa collection. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini mungkin ada dua jenis kontekstual menu, diingatkan kembali ya. Ada yang sifatnya floating atau yang sifatnya biasa. Ini namanya konteks menu biasa ya. Ada yang juga yang sifatnya nempel di atas. Boleh disebut sebagai kontekstual action mode atau kontekstual app bar. Dua hal yang sama lah. Jadi di sini yang kontekstual menu biasa, yang ini ada kontekstual action mode atau action bar-nya. Perbedaannya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi cara menampilkan menunya saja yang berbeda. Kalau yang di sini dia berupa dialog, kalau yang di sini dia mirip kayak di app bar, tetapi berupa pilihan ikonnya saja, dan selalu posisinya di atas. Ini memang agak sedikit mirip ya, cara implementasinya. Perbedaannya dari nama metodenya saja. Jadi kalian coba garis bawahi di nama-nama metode pada setiap menu yang diimplementasikan. Contoh untuk yang pertama, yang voting konteks menu, ini ada 5 tahapan, lumayan panjang ya. Sama buat XML-nya dulu. Terus di sini ada sedikit perbedaan, harus diregisterkan menggunakan register for context menu nanti di bagian Java-nya. Terus implementasikan juga on create context menu. Dan yang keempat di sini on context item selected. Yang kelima di sini implementasikan juga metode dari setiap option menu yang atau di setiap action menu yang ada. Nah, di sini kalau kalian jeli juga ternyata hampir mirip tahapannya dengan yang pertama, yang app bar with option menu. Perbedaannya di sini ada sedikit perbedaan. Di poin yang kedua ada register for context menu dan namanya juga berubah. Kalau yang sebelumnya itu on create option menu, kalau di sini on create context menu. Ini juga sama. Kalau yang sebelumnya itu on option item selected, nah kalau di sini on context item selected. Jadi perbedaannya cuma di metodenya aja sebenarnya.
Ini penjelasan satu persatunya atau setiap tahapannya buat XML kayak gini. Biasa ya, standar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya di menu yang jenis pertama. Ini nama menunya menu underscore konteks. Kasih tahu aja, oh ini yang konteks. Terus di sini cara untuk ngeregisternya kalian buatkan seperti ini. Ini ada text view ya, view by ID, register for context menu. Nah ini tuh maksudnya apa? Ini untuk pilihan menunya atau optionnya. Bukan optionnya di sini ya, konteks edit sama share. Ini untuk tampilan teksnya. Jadi kalian harus diwadahi dalam bentuk text view kayak gini. Terus di bagian on click konteks menunya. Nah kalau yang get menu inflator, kalau yang di sini hampir mirip juga, sama, cuma ini caranya agak sedikit berbeda ya. Ada menu inflator, get menu inflator. Kalau mau langsung get menu inflator, inflate juga itu silahkan. Tidak jadi masalah. Untuk yang bagian selected listener-nya juga sama, menggunakan switch. Bedanya di sini, nama metodenya dia on context item selected. Ininya sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan untuk jenis yang ketiga, ini juga hampir mirip dengan yang kedua. Perbedaannya, ini saya lanjut aja, di bagian metodenya. Jadi di sini on create action mode, terus di sini on prepare action mode, on action items click, terus juga ada on destroy action mode. Jadi kalau dilihat dari sini metodenya memang agak sedikit banyak untuk yang konteks menu yang ada di app bar atau konteks menu with action mode. Di situ ada tambahan metode yaitu ada on prepare dan juga on destroy. Ini untuk meminimalisir penggunaan memorinya sih. Jadi kalau misalnya tidak digunakan ya di destroy, nanti menunya itu di set ke 0. Ini on prepare ada validasi sebelum ditampilkan menu, ada preparation-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa di konfigurasi kalau ada aksesi yang lain ya kita juga bisa dimasukkan ke dalam metode sini. Lebih jelasnya mungkin bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini yang namanya contextual action bar atau contextual action menu. Tahapannya di sini hampir mirip juga sebenarnya. Cuma ya memang disarankan kalau untuk yang berbau konteks menu, baik itu yang di floating konteks menu maupun yang konteks menu action bar atau konteks menu action mode, itu biasanya triggernya itu bukan set click, tapi set on long click. Karena harus ditahan dulu, biasanya nanti muncul pilihan menunya dan aksi terhadap item yang dipilih. Misalnya kayak gini, di long click-nya ditahan, nanti dia di sini ada app action mode-nya, terus di start action mode-nya terlebih dahulu. Baru kalau misalnya di sini untuk isi callback-nya, kita implementasikan kayak gini. Ini sebenarnya isinya buat yang di sini ya, buat yang di dalam sini. Nah, di dalam callback-nya kita bisa isi dengan berbagai macam yang tadi kayak on prepare, on destroy, yang kayak gitu. Sedangkan untuk pembuatan menu di on create-nya ini hampir mirip dengan menu-menu yang sebelumnya. On create action mode kayak gini, get menu inflator disambungkan. Terus di bagian kalau yang on prepare-nya ya di sini juga nggak dikasih contoh ya. Ya bisa kita tambahkan lah. Misalnya kita mau print atau kayak gimana, di sini biasanya ada konfigurasinya terlebih dahulu. Kita bisa masukkan. Kalau yang di klik biasa pakai on action item click, ini juga mirip. Switch case-nya masuknya ke situ. Seperti biasa di sini case-nya pengecekan item ID-nya ya. Dan ini untuk yang destroy action mode-nya. Action mode-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya udah nggak tampil, si action mode-nya atau menu contextual action mode-nya itu dikembalikan ke 0. Jadi dirilis biar lebih memori penggunaannya biar lebih bisa diminimalisir lah.
memory leaks-nya. Itu jenis menu yang ketiga, dan sekarang lanjut ke menu yang keempat, yaitu pop-up menu. Kalau pop-up menu ini sebetulnya ditempatkan di mana saja, boleh di bagian card, di bagian button, bagian teks, dan seterusnya sesuai dengan keinginan kalian. Pada dasarnya dia akan menampilkan sebuah pop-up yang langsung muncul di bawah dari item yang diklik, tapi dari view yang diklik. Hampir mirip tahapannya dengan yang lain, cuma perbedaannya di sini triggernya dia berasal dari on click biasa. Contohnya kayak gini. Di sini ada sebuah image button. Ketika diklik, nanti pengen ada menu di bawahnya, ya kita buat tampilan image buttonnya terlebih dahulu. Seperti ini, misalkan seperti itu ya. Terus, biar bisa diklik, ya kita pakai set on click listener, biasa, standar. Lanjut di bagian kliknya, nah di situ kita panggil pop-up. Jadi ciri khas dari pop-up menu ini, dia memanggil suatu kelas, nama kelasnya adalah pop-up menu. Cara nge-inflate juga kayak gini, pop-up, get menu inflator, panggil menu yang ada di XML-nya, terus di sini menu item klik listener. Jadi nanti switch case-nya dia masuk ke sini, di dalam sini ya. Terus pop-up show-nya ini harus ditambahkan, karena kalau nggak di-show dia nggak akan muncul. Jadi ini yang biasanya sering kelupaan. Switch case-nya kayak gimana ya, standar aja, biasa. Kayak logika-logika pada menu sebelumnya. Switch, sini dicek item ID-nya apa, case-nya apa, terus di sini default-nya apa. Kalau ada beberapa pilihan option menu ya di bawahnya tambahin lagi case-nya gitu ya. Udah seperti itu aja. Jadi nanti kita akan coba salah satu menu. Kalau misalnya ada lebih dari ada waktu berlebih ya kita bisa coba implementasi beberapa menu yang lainnya juga gitu. Itu untuk pembahasan yang menu. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang screen navigasi. Ini sebetulnya lebih ke teori sih ya. Nanti kalian coba paham juga biar kalian ada pertimbangan dalam melakukan navigasi di aplikasi yang kalian bangun. Baik, di sini ada yang namanya back navigation dan juga hierarchical navigation atau hierarkinya dari suatu navigasi. Jenis-jenis hierarkinya ada banyak. Di situ bisa dilihat ada up navigation, ada descendant navigation, ada navigation drawer for descendant navigation, ada list and carousel for descendant navigation, ada ancestral navigation dan juga lateral navigation. Ini sebetulnya istilah-istilah yang ada istilah-istilah tentang navigasi yang ada di Android native. Jadi bisa kalian coba pahami sehingga kalau kalian membuat navigasi itu kalian tahu konsepnya. Kalian menerapkan navigasi apa nih? Misalnya saya menerapkan tampilannya itu dengan pendekatan descendant navigation. Nah, seperti itu. Jadi ada teorinya. Ini kalian coba atau kita sama-sama memahami mengenai jenis-jenis navigasi secara teoritisnya. Dimulai dari dua hal tersebut, yaitu ada yang namanya temporal dan juga ancestral, atau ada juga yang namanya back navigation dan juga up navigation. Ini saya rasa kalian juga tidak terlalu asing dengan gambar icon tersebut. Yang awal ini atau yang temporal itu tuh biasanya sifatnya itu fisik, ada di tombol fisik yang ada di device, kalau enggak juga ada yang berbentuk virtual ya, posisinya biasanya di paling bawah. Bahkan di Android yang terbaru atau yang jenis smartphone yang terbaru ini udah hilang, udah nggak ada lagi karena menggunakan gestur. Terus yang bawah atau yang ancestral itu atau nama lain dari up navigation itu biasanya ada di aplikasi. Kalau posisinya kebanyakan ada di pojok kiri atas. Kedua hal ini mungkin secara tidak sadar kalian menganggap oh ini adalah fungsi yang sama atau button yang sama untuk back atau untuk kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke aktivitas sebelumnya.
Tetapi kalau dilihat dari istilahnya, di sini bisa dikatakan itu dua hal yang sedikit berbeda. Dari namanya juga berbeda, yang satu temporal, yang satu ancestral. Temporal itu maksudnya ke back navigation, jadi kembali ke navigasi sebelumnya. Kalau ancestral itu dia up navigation, jadi navigasi yang di atasnya atau ke kalau di Windows Explorer mungkin ke folder yang di atasnya lah, kurang lebih seperti itu. Maknanya agak sedikit berbeda, tetapi kalau secara kasat mata mungkin secara fungsional kayak yang mirip. Kalau yang bawah ini biasanya berupa button virtual yang bisa kita tambahkan logiknya ketika diklik. Misalnya mau back itu mau tambahin apa, misalnya tambahin rollback atau tambahin hapus suatu data, nah itu bisa. Tapi kalau yang atas ini karena diakses dari fisik, dari luar aplikasi, nah kita harus bisa memberikan codingan yang sama dengan yang di bawah. Jadi antara atas dengan bawah ini harus memiliki codingan yang sama. Karena pada dasarnya itu codingannya berbeda. Atau kita kalau mau ngoding, ya nggak bisa di sini aja. Tapi di sini juga kita harus tambahkan. Karena user itu ada yang mengakses lewat sini, ada yang mengakses lewat sini. Nah itu yang harus jadi pertimbangan ya. Jangan sampai kalau diakses lewat sini mah logiknya jalan, tapi ketika di sini logiknya nggak jalan nih. Nah itu berarti kalian kurang concern terhadap si temporal atau back navigation ini. Kebanyakan sih fokusnya ke arah sini ya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa user harus di sini. Pakai fisik juga dia bisa. Kita coba bahas satu-satu atau di bagian back navigation-nya ya. Untuk yang back navigation ini contohnya kayak gini. Untuk launcher, misalnya masuk ke halaman A1, masuk ke halaman A2, terus masuk ke halaman A1 juga, menekan tombol back button ini, dia akan kembali ke halaman A2. Sama juga contoh di bawahnya, jika dari A2 dia mencet tombol back, dia akan kembali ke A1. Normalnya seperti itu. Kita juga bisa menambahkan beberapa codingan sebenarnya. Misalnya kembali ke A2, di B1 misalnya lagi order nih, ada item yang dipilih, tapi pas di back, list ordernya itu langsung di delete atau dihapus. Nah, itu kita harus tambahin di bagian codingan back navigation ini, atau back button ini. Ini saya lanjut saja. Oh, bukan lanjut ya. Kasih tahu dulu dari sini. Kita bisa sedikit mengubah di bagian codingan back navigation ini. Cara ngubahnya gimana? Jadi di halaman tersebut ada yang namanya on back press. Jadi kita bisa tambahkan on back press pada activity-nya dan nanti akan ada codingan kayak gini. Untuk custom back-nya kalian bisa tambahkan di sebelah sini. Misalnya mau nge-delete sesuatu atau mau mengirimkan pesan ketika dia mencet back, kalian bisa tambahkannya di sini codingannya. Jadi on back press ini adalah sebuah overriding method yang akan menghandle tombol fisik dari user, yaitu tombol back button. Jadi di sini. Kalau yang ancestral gimana Pak? Yang di pojok kiri atas, yaitu kan bisa pakai set on click listener biasa ya. Jadi lebih mudah karena itu kan berupa button yang bisa diklik. Jadi jauh lebih mudah untuk menghandle-nya. Tapi kalau yang fisik ya kalian menggunakan ini on back press. Logikanya harusnya sama yang ada di on back press ini dengan yang ada di ancestral yang tanda panah ke kiri di set on click. Harusnya logika di sini sama yang di set on clicknya itu harus sama. Karena pada dasarnya fungsionalnya juga sama. Jangan sampai yang di temporalnya udah baik, tapi di bagian on back press-nya di sini terabaikan. Nah itu yang berbahaya. Jangan sampai dilupakan lah. Terus ini berkaitan dengan hierarki navigasi. Jadi ada istilah-istilahnya mengenai hierarki dari suatu navigasi itu. Sebelum ke bagian hierarkinya, kita perlu mengenal ada yang namanya parent screen, ada collection sibling, dan juga ada section sibling. Sibling itu kalau di bahasa Indonesia kayak saudara ya. Coba saya cek dulu. Takutnya salah.
persaudaraan lah, kakak adik. Yang bisa kalian lihat di contoh ini, mungkin lebih jelasnya, di situ ada 1, 2, 3. Ada sebuah aplikasi namanya News App, terus ketika dibuka, dia akan menampilkan ada top stories, ada tech news, ada cooking news mungkin ya, di sini lebih tepatnya, karena di sini aplikasi berita. Di dalam top stories juga ada headline-nya, ada jenis beritanya. Kalau dipilih, dia akan menampilkan story-nya masing-masing juga. Nah, untuk yang satu ini namanya parent screen. Terus, kalau yang bawahnya ini namanya collection sibling. Jadi, merupakan collection yang saling bersaudara, yaitu ada top story, tech news, sama cooking, yaitu collection sibling istilahnya. Kalau yang bawahnya lagi, itu misalnya dari si headline atau dari berita yang ada di dalam collection masing-masing, itu namanya section sibling. Jadi kalau misalnya kalian membuat struktur seperti ini, berarti kalian sudah bisa menggambarkan hierarki navigasi dengan baik dan benar. Ada juga beberapa cara untuk navigasinya. Di sini ada descendant navigation, jenis descendant navigation gitu ya. Ada ancestral navigation dan juga ada lateral navigation. Kita bahas satu-satu untuk yang descendant navigation-nya terlebih dahulu. Kalau descendant navigation itu adalah sebuah aplikasi yang menerapkan alur navigasi yang searah atau runut ya. Karena di sini mulai dari parent-nya, terus nanti dia mengakses salah satu collection-nya. Di sini misalnya ke bagian top stories, nanti diklik di bagian headline-nya, nanti dia akan masuk dan ngebuka si story-nya. Kalau mau kembali lagi, dia ke sini dulu, ke tampilan top stories-nya dulu. Ketika di back lagi, dia baru masuk ke sini. Dan ininya bisa muncul semua. Jadi ini namanya descendant navigation. Jadi runut gitu ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah tampilan, ini yang sebelah kiri dulu ya, ada setting, nah ini ada general, diklik, nanti ada pilihan, atau kasih tahu dia sedang di bagian menu, submenu general, terus dia kalau dipilih lagi bisa semakin dalam lagi, kalau ada pilihan lagi, ada konfigurasi dan tampilan yang lebih dalam lagi, nah itu menerapkan konsep descendant navigation. Atau kalau misalnya multiple screen, jadinya kayak gini. Ada setting, general, notification, data, dan synchronous. Nah, itu diklik, nanti muncul di sini ganti ke general. Masih tahu bahwa sekarang ada di bagian sini. Kalau di back, dia akan ke sini. Gitu. Ininya kalau diklik lagi lebih dalam lagi ya seterusnya. Ini yang multiple screen, kalau ini side by side. Kalau yang side by side ini agak jarang digunakan ya di smartphone. Biasanya digunakan di tablet karena membutuhkan layar yang lumayan besar. Kalau di smartphone udah habis. Itu bisa kayak gini. Jadi paling di yang smartphone gunakannya kayak gini aja. Untuk melakukan controlling dalam descendant navigation itu ya pada dasarnya mirip-mirip dengan navigasi biasanya. Bisa menggunakan input control kayak button, image button, main screen. Bisa diklik yang kayak tadi aja. Diurutkannya bisa horizontal, bisa vertikal, bisa menggunakan grid. Dan yang pastinya di sini kalau collection itu ditampilkan dalam bentuk list. Berikutnya di sini navigation drawer for descendant navigation. Ini ada istilah navigation drawer. Sedikit pengantar aja sebenarnya. Kalau yang navigation drawer itu istilahnya yang kayak gini. Jadi ada hamburger menu, ketika diklik, nah nanti akan muncul tampilan dari kiri ke kanan yang menutupi hampir separuh dari layar. Ini yang namanya navigation drawer. Sebenarnya navigation drawer ini udah agak terlalu kuno sih ya, udah lumayan jadul tampilannya. Jadi kalau di aplikasi-aplikasi modern udah mulai ditinggalkan. Kurang lebih di sininya nanti ada gambarnya, terus ada pilihannya, pilihan list collection-nya, ada icon juga dan bisa dipisahkan kategorinya sesuai dengan yang diinginkan.
Untuk membuatnya lumayan ribet sebenarnya, karena ini harus dibuat satu persatu. Dibuat tampilannya dulu, ini juga sama, baru ketika diklik dia akan tampil. Sebetulnya ini menggunakan konsep kayak hide and show aja sih. Jadi ketika di sebelah kirinya dia sudah ada. Tinggal diklik, nanti dia akan bergeser pindah. Struktur dari navigation view-nya atau navigation drawer-nya itu ya kayak gini. Ada tampilan seperti ini, nanti di bagian sininya ada navigation view. Jadi sebetulnya ya dia nempel juga di bagian drawer-nya. Ini kita abaikan aja deh, udah agak jadul juga, kalau bisa dihindari aja yang menggunakan navigation drawer, karena di tampilan UI sama UX yang terbaru itu udah mulai diabaikan, udah mulai dihindari lah, udah mulai ditinggalkan. Padahal ya navigation drawer itu dia salah satu ciri khas dari style material design atau dari Android native. Cuma masalahnya karena tampilannya kurang begitu menarik dan monoton, tidak ada perkembangan yang lebih bagus lagi, jadi udah mulai ditinggalkan. Rata-rata orang pengen yang lebih simple. Kekurangannya juga mungkin kayak gini. Jika dia pilih dari galeri apa gitu ya, misalnya sini menu galeri, dipilih, terus dia pengen lihat sekarang tuh lagi milih menu yang mana, nah itu nggak bisa kelihatan, harus diklik dulu di sini baru ketahuan, oh sekarang ini yang dipilih. Nah yang kayak gitu juga itu cukup ngeganggu dari segi UX-nya. Kita langsung aja ke bagian jenis navigasi yang lain, yaitu ancestral. Ancestral ini hampir mirip dengan yang di bagian back navigasi atau back navigation, cuma bedanya dia posisinya di kiri atas, yang seperti ini. Ini namanya ancestral navigation atau bagian up button. Kita bisa tambahkan kalau mau otomatis ya, nggak mau di coding gitu. Jadi nanti di bagian activity-nya kalian bisa tambahkan ini Android parent activity name, arahkan ke activity main-nya yang mana atau parent-nya yang mana. Jadi kalau misalnya ada order activity di halaman order activity-nya itu pengen default-nya langsung ke main activity, jadi ketika diklik, nah ini tambahin aja parent activity name-nya ke main activity. Saya menyarankan sih tidak di bagian build Gradle-nya ya. Di bagian Android manifest ini disimpan di Android manifest-nya kan. Saya sih tidak menyarankan pendekatan yang kayak gini, tetapi lebih ke pendekatan kalau kalian ada button kayak gini ya, buttonnya di on click biasa aja. Karena di situ kalian bisa melakukan custom. Kalau misalnya nanti ada logic lain yang ingin ditambahkan, kalian langsung bisa. Kalau yang kayak gini sih dia nggak bisa. Cuma kasih tahu aja parent-nya kemana, jadi ketika di back dia tahu up-nya akan kemana gitu sih. Lebih enak sih di custom aja. Kalau yang lateral navigation ini lebih ke koneksi atau gimana cara berinteraksi antar siblingnya. Jadi pada collection sibling dari sini bisa loncat ke sini, dari sini bisa loncat ke sini juga, ataupun bahkan di bagian section siblingnya juga dia bisa nyebrang. Gimana cara implementasinya? Implementasinya bisa menggunakan yang namanya tab layout atau tab view. Nah di sini, bukan tab layout ya, tab view. Di sini kalian mungkin tidak asing ya dengan tampilan yang seperti ini. Kalian boleh menerapkan, tapi kalau misalnya ininya udah kompleks, saran saya sih tidak menggunakan tab view ya, atau tidak menggunakan tab ini, tapi gunakan bottom navigation view saja. Karena di sini ada beberapa keterbatasan. Di contoh yang seperti ini, mungkin kalau aplikasi yang terbaru sekarang pasti diterapkan di bagian WhatsApp atau di aplikasi WhatsApp. Itu masih menggunakan tab view. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang mulai ke sini itu udah mulai ditinggalkan nih tab view ini, karena posisinya itu hampir mirip dengan bottom navigation view. Cuma di sini agak kaku ya. Agak kaku ya, karena posisinya dia di atas. Dan bagian yang dinamis ini ya, lagi-lagi bisa diimplementasikan jika kalian sudah mengenal yang namanya fragment. Karena tidak mungkin
diterapkan jika menggunakan activity. Activity itu ketika diklik dia akan mengubah seluruh tampilan layar secara total, tapi kalau kayak gini dia merubahnya hanya sebagian saja di bagian sini. Nah, kalau mau dirubah kayak gitu, mau nggak mau kita harus menggunakan fragment. Jadi ya kita telan mentah-mentah dulu aja, nanti kalau mau diimplementasikan ya di pertemuan berikutnya setelah UTS, pembahasan mengenai fragment. Ini kita lanjutkan dulu ke bagian codingannya aja. Di sini tab layout atau tab view, terus di sini ada fragment page adapternya juga, terus ada fragment pager adapter. Tahapannya lumayan banyak ya, sampai 6, karena harus berinteraksi dengan fragment, ada adapternya juga, ada view holdernya juga, data list tampilannya juga harus dimasukkan. Ya lumayan kompleks lah. Contohnya kayak gini, misalnya mau nambahin tab layoutnya, atau ada yang nyebutnya ini tab view juga. Di situ ID layout biasa ya di sini untuk bagian tabnya, bagian ininya nih. View pager, nah ini untuk setiap halaman yang bisa berubah. Nama istilahnya itu di situ view pager. Terus di sini kalau mau ngeset titelnya di setiap tab layoutnya, di sini bisa tambahkan kayak gini. Tab 1, tab 2, tab 3. Kalau view pager menggunakan adapternya kayak gini, disambungin dulu. Nanti jumlah tab layoutnya ada berapa, dimasukkan ke sini, di set, biar nanti muncul tampilan 3 buah tab. Dan untuk setiap kliknya atau setiap tab yang dipilih, nanti bisa digunakan pakai ini, add on tab selected listener. Di dalam sini ada on tab selected, ada on tab unselected, dan juga ada on tab reselected. Ya pada dasarnya kalau udah dipilih ya nanti view pagernya akan menampilkan di item yang ada di posisi yang sudah dipilih. Jadi halaman yang diinginkannya dia munculnya di sini. Itu sih cuma sepintas ya. Jadi memang tidak bisa dijelaskan secara detail dulu, tapi karena di sini ngebahas mengenai navigasi, khususnya untuk yang menggunakan navigasi atau yang lebih sibling, mau nggak mau kita mengenal yang namanya tab view atau tab layout. Itu kita akan coba praktikan. Sebelumnya silahkan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai teorinya sambil saya persiapkan dulu project Android Studio-nya. Tidak ada ya, masih aman ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian codingnya saja. Kita akan coba membuat sebuah aplikasi yang menerapkan menu. Di sini kita coba yang option menu terlebih dahulu. Untuk yang option menu,
Di sini ada beberapa langkah seperti yang ada di slide. Untuk option menu tuh kita harus melakukan beberapa tahapan yang apart with option menu ya. Di sini tahapannya ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Bikin resource XML menunya dulu. Terus di sini buatkan on create option menunya. Terus buat juga on option item selected-nya. Baru nanti metode-metode atau aksi-aksi yang bisa dilakukan ketika option menunya dipilih. Jadi kita akan coba perhatikan yang nomor 1 dulu. Pertama saya coba tampilkan dulu tampilan aplikasi dulu ya. Oh sebentar. Lagi. Sekarang mau kebaca. Astagfirullahaladzim. Sorry. Kita coba running dulu. Oke, tampilannya kayak gini. Nah, seperti ini kita bisa lihat standar lah ya. Nanti kita akan coba tambahkan di bagian menu di bagian sini nih. Langkah yang pertama yang harus dilakukan di sini yang pertama kita buat menu direktorinya dulu. Jadi buat menu resource di bagian resource-nya, buat XML-nya isinya kayak gini atau isinya yang mirip-mirip kayak gini lah. Kita akan coba buat 3 option menu aja, ada setting, ada share, dan juga ada info. Sini untuk yang codingannya, kita masuk ke bagian resource-nya dulu. Nah, kebetulan bagian resource ini belum ada menu ya. Jadi kita tambahkan folder menu dulu. Klik kanan aja di bagian resource-nya, terus pilih new directory, ketik manual aja di situ. Nah, di bagian menu ininya, kita buat XML untuk menampung option menu. Di sini kita buat menu resource, situ ada. Tambahkan aja jenis atau nama menunya misalnya. Menu
Ini. Oke, jadinya seperti ini. Oke. Isinya kayak gini ya. Jadi ada menu seperti ini. Nah ini kita tambahin dulu sedikit yang bagian app-nya. Ini saya ngambil dari activity main. Activity main-nya ada XML app. Ini kita pakai untuk menampilkan nanti dalam bentuk icon atau enggak. Tambahin dulu ini di bagian menu main-nya. Langkah selanjutnya kita membuat item untuk masing-masing menu yang kita inginkan. Kita bikin 3 ya, setting, info, sama share. Sebelumnya kita buat di bagian values dulu ya biar lebih bagus. Nah, di sini kita tambahin values untuk nama-nama menunya, nama-nama option menunya. Kalian lihat di sebelah kanannya juga dia nanti akan muncul seperti ini. Setting, share, info, yang kayak gini ya. Jadi langsung bisa kelihatan bahwa ini menunya akan munculnya kurang lebih seperti ini. Ini berdasarkan urutan ya. Yang pertama dia akan muncul paling awal, ini yang di tengah, berarti yang ini di paling akhir. Terus langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah kita panggil onCreate option menu di bagian main activity-nya. Jadi di sini kita tambahkan metode onCreate option menu. Di sininya get menu inflate dari menu yang tadi sudah kita buat di XML. Nama menunya kebetulan sama yaitu menu underscore main. Ini return-nya return true. Kita balik ke bagian codingan Java-nya. Tambahkan metode onCreate option menu. OnCreate. Nah, di sini udah ada langsung pilihan ya. OnCreate option menu. Ininya boolean. Tinggal klik 2 kali aja. Terus ininya balikin jadi true. Dan di sininya kita pakai get getter info tadi R
ini selanjutnya di sini ini untuk nambahin icon ya. Oke, kita tambahin aja nggak apa-apa. Jadi di setiap item option menunya, kita akan coba tambahkan beberapa icon yang sesuai dengan pilihan option menunya. Di sini contohnya kita kan tadi bikin menu tuh ada 3 ya. Ada setting, ada share, ada info. Nah, kita akan coba tambahkan icon di setiap option menu yang ada di sini. Caranya yang sesuai dengan yang ada di sini, klik kanan aja di bagian drawable-nya, pilih new, boleh pakai image asset atau vector asset. Kita akan coba kedua-duanya deh. Untuk yang vector asset dulu, di sini vector asset kayak gini. Kembaliannya dia nanti akan berupa file XML. Untuk warnanya di sini kita ubah jadi warna putih aja. Di bagian clip art-nya, nanti ada berbagai macam icon yang bisa kalian langsung gunakan di sini ya. Misalnya untuk yang setting, namanya saya ubah misalnya jadi IC setting. Nah, di sini langsung udah ditambahkan. Kita klik, kalau pengen lihat bentuknya kayak gini. Ini kalau yang vektor, tapi nggak jadi masalah karena dia tetap tampilnya kayak gini ya. Kalau vektor ya dia kayak gini. Dan bentuk XML ada koordinat-koordinat kayak gitu. Kalau aset gimana? Kalau image asset kita coba. Kalau image assetnya dia lebih ke ini ya, lebih ke ini pilih yang action bar and tap icon. Kalau yang ini untuk launcher icon, tapi kalau misalnya pengen icon yang lain di bagian sini action bar with atau tap action, tap icon. Clip art ini pilih. Misalnya kita mau yang ini audio track, temanya yang gelap biar warna putih. Terus ini nggak bisa ya. Kalau dia nanti akan buatnya 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang NDPI, double HDPI dan seterusnya. Next. Nah, dia akan bikin kayak gini satu-satu. Sebentar, ini kita ubah dulu. Tadi pas ini kita ubah yang lain deh. Misalnya yang back aja ya. Kayak gini. Oke. Nanti dia di bawahnya bikin kayak gini. Oh, sekarang udah XML ya. Oke, saya ralat. Jadi untuk yang image asset, meskipun itu ditulisnya image asset, tetapi dia udah bentuknya, formatnya udah bukan pakai icon lagi, tapi udah XML. Cuma yang masalahnya di sini perbedaannya kalau yang menggunakan image asset, jadi dia langsung akan di-generate ke beberapa tipe resolusi. Ada yang NDPI, ada HDPI, ada MDPI, ada double HDPI dan seterusnya. Jadi di sini lebih lengkap pilihannya, ada ukuran-ukuran tertentu. Nah, kayak gitu.
Ya, kalian boleh menggunakan yang vektor silahkan, mau yang banyak kayak gini juga silahkan. Keduanya sama-sama saja dan bisa kalian gunakan. Ini karena udah nggak relevan ya, saya coba delete aja deh, karena belum kepake. Ini tinggal di delete aja bisa ya. Oke, bisa. Ini beda. Oke, baik lagi sini. Ini untuk yang setting. Kita tambahkan untuk yang info dan juga share-nya. Mau pakai SVG formatnya, bisa kliknya di bagian sini. Kalau mau di load ya. Sekarang kayaknya lebih lengkap. Oke, kita udah tambahkan. Sekarang kita tambahkan ikonnya di option menu yang ada di sini. Kita lihat di sini nggak ada perubahan ya, karena ini kan cuma preview biasa, jadi bisa diabaikan saja. Oke, kita coba lihat tahapan berikutnya. Yang kita udah tambahin kayak gini. Ini kita abaikan dulu ya, bagian if room ininya. Nanti kita akan coba lihat tampilannya dulu. Terus berikutnya di sini kita tambahkan on option item selected. Jadi tujuannya untuk mengecekkan option menu apa yang dipilih ketika menu tersebut muncul. Di sini kita tambahkan ini metodenya, terus pakai switch case biasa. Nah, ini akan dicarinya ID dari option menunya. Di sini kan ID-nya ada option setting, option save, sama info. Berarti kita buat case-nya 3.
Ini untuk tampilkan ini kita akan coba pakai ini aja ya. Pakai eh, apa namanya, pakai Parketos biasa. Oke, ini ada informasi sebenarnya. Kalau untuk yang Android plugin Gradle 8.0, kita coba tambahin. Harus kayak gini sih. Yang baik dan benar harusnya seperti ini. Boleh kita abaikan dulu aja, nggak apa-apa. Warna biasa. Terus berikutnya udah selesai ya. Nah, kita akan coba tampilkan ke layar. Harusnya nanti udah ada menu titik 3 di sini. Jadi ketika diklik dia langsung muncul. Sebentar, kok kayak stuck ya. Nah, oke, jadi kayak gini. Dia udah ada tambahan kayak gini. Ketika diklik, nanti pilihan menunya udah muncul. Terus kalau misalnya kita klik juga di sini settingnya, dia udah. Oh, sorry, ini lupa. Show. Langsung ini yang setting, terus yang ini untuk yang share, dan yang ketiga ini yang tentang info. Ini ada perubahan namanya ya, kalau bisa kalian lihat. Kalau nggak jelas ya sebetulnya ini beda-beda. Selanjutnya, di sini kalau mau merubah jadi ada kayak gini ya, ini cukup tambahin bagian ini. Kita tambahin app show as action, ini if room. Contoh misalnya di sini saya mau
keluarkan yang set dan juga yang info, biar muncul iconnya aja di sini. Jadi ketika diklik ini cuma setting saja. Kita ke bagian menu mainnya, tambahin di sini. Kelihatan juga ya di situ di layarnya udah berubah di sini. Jadi udah ikonnya udah pindah, tinggal tersisa yang setting saja. Ya jadinya seperti ini. Untuk ini udah bisa diklik, sama logiknya nggak ada perubahan, ini sama dan ini juga sama. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Ya nggak boleh terlalu banyak sih. Di sini ya paling 3 maksimal. Jadi sisanya kalau ada ya masukin ke dalam list yang kayak gini aja. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di praktikumnya, karena waktunya sekitar ada 30 menit lagi ya. Tadinya pengen nyoba yang pop up, tapi ya takutnya nggak keburu atau mepet-mepet. Gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya sampaikan informasi penting? Ada yang mau sampaikan? Silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman ya syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti juga. Selanjutnya, informasi yang ingin saya sampaikan adalah ini terkait dengan pertemuan kelima. Ini saya share aja langsung ya ke kalian. Ini saya refresh dulu. Untuk pertemuan yang kelima ini kan masih kosong nih. Ini harusnya kemarin atau minggu kemarin dibuatkan sebuah soal, tapi setelah dipertimbangkan ada beberapa hal juga agak tanggung ya untuk diimplementasikannya, jadi disekaligus dengan materi sekarang aja, dan akan diisi dengan tugas. Jadi kalian harus mengumpulkan, atau ini istilahnya tugas wajib ya. Kalau yang sebelumnya itu tugas yang ya bisa dikatakan tugas sunnah lah, yang mengerjakan silakan, yang tidak juga silakan. Tapi kalau misalnya yang pertemuan kelima ini, itu tugasnya bersifat wajib, karena tidak bisa diisi kehadirannya jika tidak mengumpulkan tugas tersebut. Tugasnya udah saya upload di e-learning, di bagian tugas pemrograman mobile 1, di yang sini ya. Batas akhir pengumpulannya 2355, 24 April atau hari Minggu. Ya, ada beberapa hari lumayan. Tapi kalau saya menyarankan sih jangan 2355. Kalau bisa sih di 2200, karena di 2355 itu biasanya waktu sistem untuk maintenance, yaitu update, upgrade, atau untuk nge-clear data. Jadi jangan di waktu-waktu tersebut lah. Kalau bisa sih 2200. Kalau misalnya ada yang lebih dari 2200 masih bisa ngupload, berhasil, udah berarti ya kalian cukup beruntung. Tapi kebanyakan di waktu-waktu tersebut ya kalian udah mengalami kendala lah. Biasanya udah gagal login atau misalnya gagal upload. Sebisa mungkin jangan mepet-mepet jam deadline. Terus di sini tugasnya udah kelihatan belum sih? Wah, udah ada yang ngumpulin. Raden Muhammad Hafiz. Nah, ini udah ada yang ngumpulin juga ternyata. Padahal belum sempat saya sampaikan, ternyata sudah ada yang duluan. Ya itu cukup bagus. Nanti saya akan lihat deh. Berarti ada yang cek terus ya, berarti di e-learning dicek gitu. Ternyata ada yang mengumpulkan. Mengumpulkannya kapan nih? Saya coba lihat, mengumpulkan 22.19 hari ini ya. Hari ini jam 6 pagi tadi. Oke, kayaknya cukup mudah gitu. Oke, bagus. Terima kasih untuk Raden. Nanti akan saya berikan nilai
apresiasi sedikit ya gitu. Meskipun sebenarnya belum saya umumkan, tapi kalian udah mengumpulkan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tugasnya apa? Di situ saya nggak bisa ngelihat soalnya ya. Ntar saya cari cek dulu di bagian soalnya. Mana soal? Oke, ini. Soalnya kayak gini. Jadi ini berupa sebuah deskripsi saja. Tidak ada yang namanya tampilan, jadi tampilannya diserahkan kemana kalian saja. Sederhana. Di sini contoh kasusnya ada PT XYZ membutuhkan sebuah aplikasi pendataan penduduk. Aplikasi ini sifatnya lokal, single user, jadi hanya bisa digunakan oleh satu jenis user saja. Terus terdapat dua buah halaman, yaitu halaman registrasi dan juga halaman detail. Jadi di sini data yang dikelolanya, diantaranya data penduduk, yaitu meliputi ada NIK, nomor induk kependudukan, maksimum karakter nomornya itu 16 digit, dan di sini untuk keterangannya dia hanya bisa menginputkan angka saja, number only. Jadi nggak bisa input simbol atau nggak bisa input huruf. Nama maksimumnya 100 karakter, tempat lahir maksimumnya 50 karakter, tanggal lahir di sini formatnya DD strip MM strip YYY. Jadi kalau misalnya di format ya format tanggal. Mau input manual kayak gini silahkan. Lebih bagusnya lagi kalian menggunakan date picker. Jadi biar langsung formatnya muncul dan kalian memanfaatkan materi dialog yang sudah dilakukan di minggu kemarin di bagian input control. Terus jenis kelamin di sini hanya boleh ada 2, perempuan dan juga laki-laki. Kalian boleh menggunakan checkbox atau boleh menggunakan apa istilahnya itu combo box ya. Tapi di sini cari yang mudah aja. Kalau menggunakan radio button menurut kalian cukup ya udah nggak apa-apa, radio button juga nggak masalah. Terus untuk pekerjaan di sini pekerjaannya ada 4 dan status perkawinannya juga ada 2. Dan ini semua yang ada pilihan ini hanya boleh dipilih 1. Untuk proses pendataannya alurnya kayak gini. Jadi nanti user akan menginputkan data penduduk pada halaman registrasi penduduk. Jadi inputin data ini. Terus nanti akan menekan tombol daftar, dan setelah itu halaman detailnya akan muncul. Jadi ketika diketikkan pada halaman registrasi penduduk, nanti akan muncul halaman detail penduduk, yang menampilkan kembali data-data yang sudah diinputkan. Jadi kalau misalnya udah inputin data yang ini, terus ditekan daftar, tombol daftar, nanti akan muncul halaman detail yang menampilkan semua data yang sudah diinputkan tadi. Terdapat tombol back atau kembali dari halaman detail yang ketika ditekan, dia akan kembali ke halaman registrasi, tapi value-nya atau inputannya sebelumnya sudah ada di situ akan di-clear-kan atau dikosongkan, jadi di-reset ulang. Kalau misalnya di-input lagi, ditekan daftar, dia akan menampilkan lagi data, tapi dengan inputan yang terbaru. Kurang lebih seperti itu ya alurnya. Belum ada penyimpanan database, belum ada koneksi klien server. Di sini murni hanya perpindahan dari 2 activity saja. Activity registrasi ke activity halaman detail. Jadi tampilkan dan bolak-balik gitu ya menggunakan back navigasi. Seperti itu. File jawaban yang dikumpulkan di sini berupa file PDF. Nah, di dalamnya harus ada informasi tampilan aplikasinya serta link source code dari projectnya. Jadi kalian ya upload aja codingan project code-nya ke tempat penyimpanan cloud yang kalian sukai. Mau di Google Drive boleh, mau di Dropbox boleh, mau di GitHub juga boleh. Intinya dimanapun kalian simpan juga silahkan, yang penting bisa terlihat dan dibaca. Pada kalanya saya juga mengecek ke bagian project code-nya untuk melihat keoriginalitas dari pembuatan project tersebut. Begitu.
Terus di sini tampilannya silahkan dibuat sesuka hati kalian, buat tampilan yang menarik menurut versi kalian masing-masing. Kumpulkan filenya pada e-learning, jadi dikumpulkannya wajib di e-learning. Paling lambat Minggu 24 April pukul 22. Ini saya sih lebih menyarankan yang di sini aja ya, tidak mengikuti yang di sistem. Khawatirnya lebih dari jam 22.00 akan ada kendala, entah itu sistem maintenance, ada upgrade, karena jam-jam tersebut biasanya jam-jam sistem untuk melakukan refresh data gitu. Jadi biasanya buat clear cache-nya dulu atau upgrade data. Ya biasanya di jam-jam seperti itu. Jadi tidak disarankan. Lebih bagusnya lagi ya lebih cepat lebih baik. Bahkan kalau misalnya nggak di hari Minggu ya di hari Sabtunya. Kayak tadi contoh temannya tuh ada yang mengirimkan hari ini meskipun belum disampaikan tugasnya. Oke, itu nggak apa-apa, itu bagus juga. Nanti akan saya cek kalau misalnya ada kekurangan nanti akan saya informasikan ke grup gitu. Kira-kira dari soal ini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Kalau cukup jelas, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Silakan kalian coba dan kerjakan di rumah. Untuk tugasnya ini sifatnya wajib ya, jadi semua harus mengumpulkan. Kalau tidak nanti pertemuan 5-nya kosong. Dan juga nilai tugas wajibnya juga kosong. Jadi ini wajib dikumpulkan. Kelebihannya juga, kalau yang mengerjakan ini dan merasa cukup pede dengan hasil yang dibuat, ini bisa dikatakan kayak kisi-kisi untuk UTS nanti. Jadi UTS-nya juga nggak akan jauh dari sini. Ya nggak mirip banget sih ya kayak ini kayak gitu, tapi minimal secara logik hampir 11-12. Karena yang minus di pembahasan untuk UTS nanti yaitu bagian menunya saja. Jadi di sini kan belum mengimplementasi menu nih. Nanti mungkin kalau misalnya untuk contoh kasus yang ada di UTS mirip-mirip seperti di sini, tapi ada plus tambahan untuk pilihan menunya. Itu aja sih. Ya, saya diinformasikan juga untuk jadwal tesnya nanti katanya tanggal 9 ya, waktunya cukup lama. Jadi kalian bisa sambil rehat dulu atau sambil santai dulu atau bisa berkumpul dengan keluarga dulu kalau misalnya yang merayakan Idul Fitri. Jadi agak cukup santai. Tanggal 9 Mei udah dimulai untuk waktu pelaksanaan UTS-nya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Tentu saja untuk UTS-nya sifatnya individu dan yang mirip dengan tugas di sini, nggak akan terlalu beda jauh. Jadi bagi yang mengerjakan dengan baik, pasti nanti UTS-nya juga jauh lebih baik lagi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Sampai bertemu kembali nanti di UTS atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada kendala mengenai hal teknis dan lain sebagainya, silahkan kalian hubungi saya secara pribadi boleh, maupun di grup juga boleh. Untuk proyek sampelnya, ini kan kita udah buat dari yang layout, dari yang input control, mulai dari scroll juga. Bagi yang mengumpulkan tugas yang sebenarnya, saya rasa sih contoh kalian atau aplikasinya jauh lebih bagus, tapi masih ada kewajiban di saya juga untuk melakukan survei kalian. Jadi untuk link shortcode project contoh yang ada di setiap pertemuan atau yang kita coba praktikkan ketika perkuliahan berlangsung akan saya share secara keseluruhan juga ke kalian di WA group. Gitu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.